XML. Translate_text. Menunggu Liu Ruyan selama 3 tahun. Yang kembali adalah perutnya yang sedikit menonjol. Seperti satu tamparan keras yang berderak. Terkena di wajahku, terasa panas dan menyakitkan. Keriuhan bandara seolah-olah berhenti. Aku menatap perutnya dengan tajam. Di tenggorokanku terasa seperti terhalang sekumpulan bara yang terbakar. Anak ini siapa? Liu Ruyan melepas kacamata hitamnya. Wajah yang aku rindukan selama berhari-hari tanpa henti. Namun saat ini dipenuhi dengan keputusasaan dan sedikit keintiman malam. Kita sudah bukan anak-anak lagi. Apakah pertanyaan semacam ini ada artinya? Kita berpisah dengan baik. Kartu ini berisi 5 juta. Itu adalah kompensasi dariku untukmu. Dia memasukkan sebuah kartu ban ke tanganku. Gerakannya seperti menyingkirkan seorang pengemis. Tawaku membuat dadaku bergetar selama 3 tahun. Lebih dari 1000 hari dan malam menunggu serta merindukan. Yang didapat hanyalah 5 juta dan 1 kalimat berpisah dengan baik. Dia bahkan malas membuat kebohongan. Mulai sekarang, kita berdua sudah selesai. Dari belakang terdengar teriakan marahnya. Aku tidak berbalik kembali ke tempat yang dulu penuh tawa dan canda. Yang kini dingin seperti sebuah kuburan. Aku menghabiskan 1 bungkus rokok. Merokok habis 2 bungkus. Mengubur semua selama 3 tahun terakhir beserta hatiku. Keesokan harinya, aku memakai setelan paling rapi. Dan masuk ke kantor pusat Shengxi Group yang megah. Musuh terbesar keluarga Liu Ruyan di Shengxi Group. Yang juga pernah berulang kali mengutukku di depan mataku. Dia berkata, Presiden Shengxi Group, Lu Zhenting, adalah iblis pembalas dendam yang tak memberi ampun. Musuh bebuyutan keluarga Liu. Maka biarkan aku menjadi pisau paling tajam bagi iblis itu. Aku berdiri di kantor Lu Zhenting. Di luar jendela kaca raksasa terlihat pemandangan kota di atas awan. Penguasa bisnis legendaris ini ternyata lebih muda daripada yang kukira. Mengenakan setelan hitam yang pas dan terpotong rapi. Dengan aura kuat yang membuat sesak. Dia bersandar di kursi bos yang lebar. Jari-jarinya yang panjang memegang sebuah berkas. Yang ternyata adalah CV-ku, sebuah balas dendam yang tampak biasa saja. Selama 3 tahun kekosongan. Hanya ada 1 karyawan perusahaan kecil yang tidak mencolok, Ye Xiao. Suaranya rendah dan magnetik ketika berbicara. Dengan apa kamu menganggap Shengxi akan, saya tidak menjawab pertanyaannya. Tetapi dia menatap matanya dengan tenang dan berbicara. Pak Lu, saya tahu Anda baru-baru ini sedang menawar lahan di selatan kota. Namun pesaing Anda, Liu Group, sudah mendapatkan harga dasar Anda lebih dulu. Gerakan Lu Zhenting terhenti. Dia perlahan mengangkat kepalanya. Mata dalamnya, wajahnya memancarkan kilau tajam. Bagaimana kamu tahu? Karena putri Presiden Liu Group, Liu Ruyan, adalah mantan pacarku. Saat aku mengucapkan kalimat itu, hatiku masih terasa seperti tusukan kecil. Namun ekspresiku tidak berubah sama sekali. Dia memberitahuku secara langsung ketika kembali ke negara kemarin. Tentu saja Liu Ruyan ini hanyalah karangan saya. Sifatnya yang sombong. Bagaimana mungkin dia memberi rahasia bisnis kepada saya, yang dianggapnya sampah? Tapi aku menebak dengan benar. Aku bertaruh bahwa kebencian Lu Zhenting terhadap keluarga Liu dan kebencianku terhadap Liu Ruyan dapat mencapai resonansi tertentu. Aku menebak dia membutuhkan seorang yang penuh kebencian. Dan orang yang memendam kebencian mendalam terhadap keluarga Liu. Lu Zhenting terdiam lama. Di kantor hanya tersisa suara halus aliran udara AC. Dia seperti singa yang mengamati mangsanya. Setiap selnya memancarkan aura bahaya. Berapa harga dasar? Akhirnya dia berbicara.
Saya mengeluarkan sebuah angka. Sebuah angka yang saya peroleh berdasarkan analisis gaya kriminal masa lalu grup Liu dan karakter ayah Liu Ruyan, Liu Guodong, yang merupakan angka terdekat dengan kebenaran yang dihitung. Pupil Lu Zhenting sedikit bergerak tanpa terlihat, dia berkata. Dia tidak mengatakan saya benar. Juga tidak mengatakan saya salah. Saya tidak peduli metode apa yang Anda gunakan. Saya ingin grup Liu kalah telak pada proyek di selatan kota. Gaji, urus sendiri. Saat saya keluar dari gedung Shengxi Group, cahaya matahari menyilaukan. Saya menengok ke atas, melihat langit. Lalu menelpon satu nomor. Di ujung telepon itu adalah teman kuliah saya. Seorang detektif swasta top membantu saya menyelidiki seseorang, Liu Ruyan. Semua detail 3 tahun terakhir di luar negeri, semakin lengkap semakin baik. Termasuk orang-orang yang dia temui. Terutama telepon yang diputus oleh pria. Saya menghentikan seorang sopir taksi untuk pergi ke Yunding Mansion. Itu tempat Liu Ruyan. Sebelum kembali, ia sudah berteriak ingin membeli villa mewah. Dia bilang itu simbol status. Saya dulu mengira itu akan menjadi rumah masa depan kami. Sekarang saya ingin dengan tangan saya merebut Liu Ruyan dari tangannya. Penghinaan yang kau berikan kepadaku akan saya balas berlipat ganda. Permainan baru saja dimulai. Saya tidak langsung pergi menemui pengembang. Tetapi melalui beberapa jalur abu-abu menghubungi wakil manajer penjualan Yunding Mansion. Tempat pertemuan adalah sebuah klub pribadi. Lingkungannya privat, wakil manajer. Namanya Wang, seorang pria paruh baya yang tampak cerdas dan cekatan. Dia menilai saya. Dengan sedikit kebingungan. Bapak Kie, Anda bilang ada cara agar nilai properti kami naik 2 kali lipat. Saya menuangkan secangkir teh untuknya. Tidak hanya tidak lambat. Apa keunggulan utama Yunding Mansion, Pak Wang? Lokasi dan kualitas. Lalu, Pak Wang tersenyum. Tentu saja itu penentuan lapisan elit kaya kelas atas kami. Benar? Saya mengangguk. Tetapi lapisan ini masih belum cukup stabil. Presiden Wang Kuo Shengxi Group, Lu Zhenting, juga tinggal di sini. Pengrajin milik Wang Zong. Teh tumpah keluar. Dia tiba-tiba mengangkat kepala menatapku dengan wajah penuh keterkejutan. Tuan Ye jelas tidak sedang bercanda, kan? Orang seperti Lu Zong. Bagaimana mungkin dia melakukannya? Saya menyela dia. Karena saya akan tinggal di sini. Saya adalah pemilik khusus baru miliknya. Untuk menambah daya persuasi, saya mengeluarkan ponsel dan memutar sebuah rekaman. Itu tadi di kantor Lu Zhenting. Saya diam-diam merekamnya. Kata-kata penunjukan saya sebagai asisten khusus. Napas Wang Zong menjadi cepat. Dia sangat mengerti. Jika Lu Zhenting benar-benar tinggal di Yunding Gongguan, harga rumahnya pasti akan melesat naik seperti roket. Ini bagi dirinya pribadi adalah sesuatu yang sangat besar. Tuan Ye, apa yang Anda butuhkan saya lakukan? Dia langsung menjadi hormat. Sangat sederhana. Apartemen suite lantai atas yang dipilih Liu Ruyan. Saya menginginkannya, harga bukan masalah. Tapi saya menuntut hal ini harus dirahasiakan. Sampai detik terakhir penandatanganan. Saya tidak ingin ada masalah yang tidak perlu. Saya sengaja menekankan pengucapan kata, masalah. Wang Zong adalah orang yang cerdas. Dia langsung mengerti maksud saya. Tenang saja. Tuan Ye. Saya jamin semuanya akan ditangani dengan baik. Di sisi Miss Liu, saya akan menggunakan alasan lain untuk menahannya. Segalanya berjalan lebih lancar daripada yang saya bayangkan. Keluar dari klub Bouse. Ponsel saya berdering. Itu Liu Ruyan. Saya melihat nama yang familiar itu. Ragu beberapa detik. Tetapi saya menjawab Ye Xiao. Apa maksudmu? Buang kartu saya. Apakah kamu ingin bermain tarik-menarik dengan saya? XML. Translate_text. Suara di ujung telepon itu adalah gaya biasanya. Berada di atas. Aku memberitahumu tidak ada gunanya. Kali ini aku kembali hanya untuk memutus hubungan denganmu sepenuhnya.
Aku memberi kamu 1 hari untuk datang ke kedai kopi di bawah kantor ayahku dan menemuiku. Kita harus berbicara dengan jelas. Jangan paksa aku menggunakan cara lain. Silakan selesai berkata. Dia langsung menutup telepon. Mendengarkan suara bising di ponsel. Aku hanya merasa lucu. Dia masih begitu sok tahu. Berpikir aku masih orang yang menuruti perintahnya pada waktu malam. Ingin bertemu denganku. Baiklah. Kalau begitu, biarkan kamu melihat siapa aku sebenarnya sekarang. Aku tidak akan pergi ke kedai kopi. Aku akan memberi dia kejutan besar di tempat lain. Keesokan harinya, aku resmi melapor ke grup Shengxi. Lu Zhenting memberiku sebuah kantor pribadi. Di sebelahnya, di daerah Chengnan. Besok pagi pukul 10 akan ada pembukaan penawaran. Liu City, apa pendapatmu? Dia langsung ke pokok permasalahan. Membalas taktik dengan taktik. Aku menyerahkan kepadanya sebuah rencana yang aku kerjakan semalaman. Liu Guodong mengira dia telah mendapatkan kartu andalan kami. Saat pembukaan penawaran, pasti akan menggigit kami keras-keras. Kami hanya perlu menyerah dari kompetisi pada detik terakhir. Lu Zhenting menatap rencana itu. Jika ada yang mengira tanah itu, kami telah menyiapkan selama setengah tahun keuntungan dan kerugian satu bidang tanah serta membuat rantai dana grup Liu terputus. Proyek mana yang lebih penting? Direktur Lu lebih jelas daripada saya. Saya menunjuk pada sebuah model data dalam rencana itu. Saya telah menganalisis laporan keuangan Liu City selama 5 tahun terakhir. Mereka menambah leverage terlalu tinggi untuk ekspansi. Jika mereka membeli tanah Chengnan dengan harga yang melebihi anggaran, dalam jangka pendek pasti akan muncul kekurangan dana yang besar. Saat itu kami hanya perlu sedikit mengutak-atik beberapa proyek kerjasama. Saya segera mulai bertindak. Saya menghubungi beberapa teman yang berpengaruh di dunia keuangan, meminta mereka bekerja sama. Saya berencana, setelah mengamankan lahan di kota Liu, langsung memposisikan short pada saham mereka, serta menyebarkan rumor negatif tentang tekanan rantai dana mereka. Sebuah jaring besar yang tak terlihat kini diam-diam terbentang. Sementara Liu Ruyan dan keluarganya tidak menyadari hal ini. Pukul 9:30 pagi. Saya menerima telepon dari Direktur Wang. Bapak Ye dan Nona Liu sudah tiba di kantor penjualan. Tampaknya mereka siap menandatangani kontrak. Bagus. Saya memberi perintah. Laksanakan sesuai rencana. Saya merapikan dasi saya. Dan masuk ke kantor Lu Zhenting. Pak Lu, pertunjukan besar akan dimulai. Apakah Anda tertarik untuk ikut melihatnya? Lu Zhenting mengangkat alisnya. Lu menampilkan sedikit ekspresi tertarik. Kemana? Resort Cloud Top. Saat saya dan Lu Zhenting tiba di kantor penjualan Cloud Top, Liu Ruyan sedang duduk di ruang pertemuan VIP. Dengan sikap elegan memegang secangkir kopi. Di sebelahnya duduk ibunya. Seorang yang terawat. Seorang wanita kaya yang puas. Saat ini dia mendengarkan dengan wajah penuh kepuasan penjelasan manajer penjualan tentang apartemen duples di lantai atas. Rumah ini adalah Raja Gedung, di antara para Raja Gedung, Xie. Sangat luar biasa. Bahan dekorasinya juga semua pilihan kelas dunia, Liu Ruyan. Jelas sangat puas. Dia memotong pembicaraan manajer penjualan. Langsung mengeluarkan kartu dari tasnya. Jangan bertele-tele. Gunakan kartu. Kesombongan membayar tunai penuh. Seolah-olah tidak membeli villa bernilai ratusan juta. Tapi sebuah pakaian biasa. Ibunya malah tertawa lebar sampai tidak bisa menutup mulut. Keluarga kami, Xiaoyan, memiliki selera yang baik. Rumah ini memang layak untuk statusnya. Saat manajer penjualan bersiap mengambil kartu, Direktur Wang masuk bersama saya sambil mendorong pintu. Maaf. Nona Liu, rumah ini sudah dibeli orang lain. Suara Direktur Wang tidak keras, tapi seperti petir yang meledak. Di ruang perundingan, tawa Liu Ruyan dan ibunya terdengar memekakan. Sekejap, aku melangkah di atas wajah. Apa yang kamu katakan?
Suara Liu Ruyan tiba-tiba menjadi tinggi. Terbeli? Bagaimana mungkin? Kemarin saya sudah membayar uang muka. Kami akan mengembalikan 2 kali lipat. Wang, dengan wajah tersenyum penuh kepentingan. Namun dengan gerakan samping tanpa jejak, dia memindahkan saya ke depan. Pandangan Liu Ruyan akhirnya jatuh pada diriku. Ketika dia menyadari bahwa itu aku. Seluruh tubuhnya terkejut. Ekspresinya dari salah menjadi tidak percaya. Akhirnya berubah menjadi kemarahan dan rasa malu yang ekstrim. Ye Xiao, kenapa itu kamu? Ibunya juga mengenalku. Seketika melompat seperti kucing yang ekornya diinjak. Kamu orang tidak berguna, kenapa berada di sini? Siapa yang membiarkanmu masuk? Keamanan? Keluarkan si miskin ini. Jeritan tajamnya membuat orang di luar menoleh satu persatu. Aku tidak memperhatikan teriakanannya. Hanya tenang menatap Liu Ruyan. Nona Liu, lama tak bertemu. Saya sangat suka rumah ini. Jadi saya membelinya dengan nada saya. Biasa seperti hal kecil yang tak penting di pohon daun. Namun ketika sampai ke telinga Liu Ruyan, tidak berbeda dengan penghinaan paling kejam. Kamu membelinya? Dia seakan mendengar lelucon terbesar. Dengan apa kamu membeli? Dari mana uangmu? Ye Xiao. Jangan gila di sini. Lupa memberitahumu, saya mengeluarkan kartu nama dari saku. Dengan lembut menaruhnya di atas meja di depannya. Sekarang saya adalah kartu nama khusus Presiden Grup Shengxi. Dengan 4 huruf berwarna hitam, Shengxi Group dicetak emas, Presiden khusus Ye Xiao seperti jarum-jarum. Menyayat dengan keras ke mata Liu Ruyan. Dia menatap kartu nama itu dengan tajam. Tubuhnya tak bisa mengendalikan gemetar. Tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya menatapku dengan mata penuh keraguan gila. Orang sepertimu bagaimana mungkin bisa masuk ke Shengxi? Kau pasti menipuku. Saat itu, suara langkah mantap terdengar dari belakangku. Lu Zhenting melangkah masuk perlahan. Dia hanya berdiri di sana dengan santai. Aura kuatnya menurunkan suhu ruangan perundingan beberapa derajat. Dia bahkan tidak menatap ibu dan Liu Ruyan. Namun dia langsung berjalan ke sisiku. Dengan alami menaruh tangannya di bahuku. Apakah prosedur Xiao sudah selesai? Aku masih punya 1 jiwa. Suara tawa ringan itu membuat wajah Liu Ruyan seketika menjadi pucat seperti kertas. Ibunya bahkan ketakutan sampai tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Gemetar melihat Lu Zhenting. Orang yang mereka sebut sebagai iblis, Lu Zhenting, baru saja mengarahkan pandangannya ke mereka. Tatapan itu dingin seolah melihat 2 kursi semut. Nyonya Liu, Nona Liu, semoga Anda baik-baik saja. Saya dengar kalian juga tertarik pada rumah ini. Sayangnya orang saya lebih cepat 1 langkah. Kata-katanya seolah menargetkan Liu Ruyan. Wajahnya yang pucat lagi ditendang keras. Tubuh Liu Ruyan bergetar. Hampir tidak dapat berdiri stabil. Dia menatapku. Lalu melihat Lu Zhenting. Dalam matanya penuh rasa malu. Tidak mau menyerah. Marah. Dan juga setitik ketakutan yang belum dia sadari. Dia tidak mengerti. Mengapa? Hanya dalam 1 hari. Orang yang dia buang begitu saja. Pria yang bisa diselesaikan dengan 5 juta. Tiba-tiba menjadi orang terdekat di sisi musuh bebuyutan keluarganya. Kesenjangan besar dan rasa tak terkendali itu hampir membuatnya hancur. Ye Xiaoni. Kenapa kamu membacanya seperti ini? Dia akhirnya mengeluarkan 1 kalimat. Suaranya bergetar. Aku tertawa. Kenapa Nona Liu? Bukankah kamu bilang kita harus berpisah baik? Aku hanya ingin menghabiskan waktu bersamamu dengan caraku. Aku mendekat ke telinganya dan dengan suara yang hanya kami berdua yang bisa mendengar, berbisik lembut. Jangan terburu-buru. Ini hanya permulaan. Setelah selesai, aku tidak lagi melihatnya, berbalik dan berkata kepada Bos Wang. Sisa prosedur. Tolong selesaikan secepatnya. Lalu aku akan menemani Lu. Zhenting pergi dengan langkah mantap di bawah tatapan ibunya Liu Ruyan yang seakan ingin membunuh. Menuju tempat penjualan properti. Lu Zhenting tiba-tiba bertanya,
Bagaimana perasaannya? Tidak buruk. Saya berkata jujur. Melihat penampilan Liu Ruyan yang tampak kehilangan semangat. Aku merasakan sensasi aneh yang sakit di dalam hati. Lu Zhengting tertawa pelan satu suara. Tampaknya aku tidak salah pilih orang. Acara lelang di selatan kota akan segera dimulai. Dia melihat sekilas jam tangannya. Ayo. Pergi menonton pertunjukan kedua. Saat kami tiba di lokasi lelang. Di dalam sudah penuh orang, aku melihat sekilas. Lalu terlihat perwakilan grup Liu. Ayah Liu Ruyan, Liu Guodong. Dia duduk di barisan pertama dengan wajah merah berseri. Dengan sikap seolah pasti menang. Melihat aku dan Lu Zhengting masuk bersama. Dia hanya melirik dengan penuh menghina. Tatapannya penuh rasa tidak hormat. Jelas. Dia masih belum tahu apa yang terjadi di gedung Yunding. Dia dan Lu Zhengting saling bertukar tatapan yang penuh ketegangan. Lalu ia tidak lagi memperhatikan lelang. Segera memulai penawaran harga. Beberapa perusahaan yang menawar secara percobaan menawar beberapa putaran dengan harga 80 miliar. Harga dengan cepat naik menjadi 90 miliar. Saat itu, Liu Guodong mengajukan 100 miliar. Dia mengangkat papan dengan suara keras. Penuh dengan aura yang pasti menang. Seluruh ruangan menjadi gaduh. Langsung menambah 10 miliar. Ini jelas memberitahu semua orang bahwa grup Liu bertekad untuk mendapatkan tanah ini. Lu Zhengting menatapku. Aku mengangguk sedikit kepadanya. Kemudian perwakilan grup Shengxi mengangkat papan 101 miliar. Kenaikan harga tidak signifikan. Namun sikapnya sangat jelas. Yaitu ingin bersaing denganmu terus-menerus. Liu Guodong tertawa sinis satu kali. Sekali lagi mengangkat papan 110 miliar Shengxi. 111 miliar. 120 miliar. 121 miliar, harga naik seperti roket yang meluncur ke atas. Dahi Liu Guodong mulai berkerut. Dia melihat sekilas. Dia melirik sekali lagi ke arah kami dengan tatapan yang semakin keras dan intens. Dia beranggapan bahwa kami hanya berpura-pura. Menganggap harga dasar yang kami kuasai adalah palsu. Dia pikir asalkan melebihi apa yang kami sebut harga dasar, kami akan menyerah. Ketika harga dinaikkan menjadi 150 miliar. Di dalam ruangan sudah sunyi senyap. Namun semua orang tahu. Ini sudah berubah menjadi kemakmuran yang berlimpah dan siklus hidup mati keluarga Xi. Ya. Harga ini sudah jauh melampaui nilai Liu City sendiri. Wajah Lu Guodong juga agak pucat. Tetapi dia menggigit gigi dan mengangkat papan tanda 150 miliar. Dia menatap jalan dengan mata yang terhenti. Dia mengangkat tangan sedikit. Perwakilan di sisinya meletakkan tanda yang dipegang. Melepaskan seluruh arena. Diam selama 3 detik. Lalu meletus suara perbincangan. Pembawa acara memukul palu, menutup transaksi 151 miliar. Selamat kepada grup Liu. Liu Guodong terkejut. Wakil direktur di sisinya juga terkejut. Mereka menang. Begitulah mereka menang. Sebuah perasaan tidak nyata yang besar menyelimuti mereka. Liu Guodong secara tak sadar menatap ke arah kami. Namun melihat Lu Zhengting dan saya berdua memiliki senyum tipis yang samar. Senyum itu seperti melihat mangsa yang jatuh ke dalam perangkap. Haturnya berdebar. Sebuah firasat buruk muncul tiba-tiba. Saya kemudian mengeluarkan ponsel dan mengirim 3 pesan. Mulai melakukan short selling terhadap Liu City dan menyebarkan berita. Sebuah perang finansial melawan grup Liu resmi dimulai. Liu Guodong, kamu akan segera tahu. Apa yang kamu beli hari ini dengan 151 miliar bukanlah sebidang tanah. Tetapi sebuah bom yang cukup untuk menghancurkan seluruh Liu City. Saat lelang berakhir. Saham grup Liu seperti layang-layang yang putus benangnya. Mulai jatuh secara gila. Hampir bersamaan, muncul secara melimpah di semua media keuangan dan platform sosial. Mengenai berita negatif tentang grup Liu. Mengejutkan, grup Liu menghabiskan 151 miliar. Mengambil alih rantai dana Chengnan Emperor yang mungkin akan terputus. Sumber internal mengungkapkan.
Grup Liu menyalahgunakan dana beberapa proyek untuk penawaran. Dengan menunggak pembayaran kepada banyak pemasok. Analisis ahli. Model ekspansi berleverage tinggi milik Liu menimbulkan risiko besar. Proyek Chengnan takut menanggung beban yang menjadi jerami terakhir bagi unta. Emosi panik menyebar di antara para investor seperti virus. Penjualan panik yang gila. Dalam waktu singkat 1 jam. Harga saham grup Liu langsung terbelah 2. Kapitalisasi pasar menguap hampir 100 miliar. Saat Liu Guodong keluar dari ruang tender. Dia masih tenggelam dalam kegembiraan kemenangan. Sampai dia menerima telepon dari direktur keuangan perusahaan. Suara itu berisi tangisan. Direktur Liu tidak baik-baik saja. Saham kami runtuh. Telepon Liu Guodong berderak. Jatuh ke tanah. Dia buru-buru memungutnya. Membuka aplikasi saham. Saat melihat garis hijau yang hampir menurun secara vertikal. Matanya menjadi gelap sesaat. Hampir pingsan di tempat. Bagaimana bisa begitu? Bagaimana bisa begitu? Dia bergumam pada dirinya sendiri. Wajahnya pucat seperti abu. Dia tidak mengerti. Mengapa reaksi pasar begitu hebat? Begitu cepat. Seolah ada tangan besar tak terlihat di belakang yang mengendalikan semuanya dengan presisi. Dia tiba-tiba menengok mobil Lu Zhenting yang sudah jauh pergi. Sebuah pikiran menakutkan. Terbentuk dalam pikirannya sebagai perangkap. Ini adalah perangkap total. Tujuan awal grup Shengxi bukanlah tanah itu. Melainkan Liu-nya. Pahami hal ini. Liu Guodong terkejut, darah mengalir deras ke hatinya. Satu tetes darah segar memancar keluar. Lu Zhenting makan malam. Dia mengeluarkan auman seperti binatang buas. Suara itu penuh dengan penyesalan tak berujung dan kebencian. Saat ini, saya duduk di kursi belakang Rolls-Royce milik Lu Zhenting. Melihat data pasar saham yang terus mengalir secara real-time di tablet. Dengan ekspresi tenang. Semua ini sudah saya perkirakan. Liu Zhenting menuangkan segelas anggur merah untuk saya. Kerja bagus. Dia mengangkat gelas. Langkah pertama. Sangat berhasil. Aku hanya menabraknya. Minum seluruh isi gelas sekaligus. Cairan pedas mengalir lewat tenggorokan. Namun tidak dapat menahan kebencian yang menggelora di hatiku. Ini masih belum cukup, jauh belum cukup. Apa yang kuinginkan adalah keluarga Liu runtuh total. Agar Liu Ruyan berlutut di depanku. Membayar harga paling menyakitkan atas perbuatannya. Ponselku berdering lagi. Kali ini dari nomor yang tidak dikenal. Aku mengangkatnya. Di dalam terdengar teriakan histeris Liu Ruyan. Ye Xiao, itu kau yang lakukan. Apakah itu kau yang lakukan? Apakah kau dan Lu Zhenting bersekongkol merencanakan keluarga kami? Benar tidak? Aku menjauhkan ponsel sedikit. Menunggu dia selesai berteriak sebelum berbicara pelan. Nona Liu. Apa yang kau katakan? Aku tidak mengerti. Kau. Jangan berpura-pura. Suara Liu Ruyan. Mengerut karena marah. Rumah di Cloud Top Mansion kini kembali menjadi urusan perusahaan. Ye Xiao. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Apakah tindakanmu benar? Apa keuntunganmu? Aku tersenyum ringan pada keuntungan itu. Melihat keluargamu panik seperti ini sekarang. Seperti semut di atas wajan panas, itu keuntungan terbesar. Di ujung telepon, Liu Ruyan menahan napas. Dia mungkin tidak pernah menyangka pria yang dulu sangat patuh padanya. Akan mengucapkan kata-kata yang begitu dingin dan kejam. Ye Xiao, kau harus membuatnya begitu putus asa. Antar kita setidaknya diam. Aku memotongnya dengan kasar. Antar kita. Kita sudah beres jauh sebelumnya. Saat kau mengembungkan perut. Saat kau menggunakan 5 juta untuk menyingkirkan aku. Itu saja selesai. Liu Ruyan. Aku memperingatkanmu. Jangan lagi menggangguku. Jika tidak, lain kali tidak akan semudah menghilangkan nilai pasar 100 miliar. Setelah selesai, aku langsung memutus telepon. Blokir nomor dia. Lu Zhenting menatapku.
Dengan tatapan yang mengandung sedikit rasa ingin tahu. Kau tampaknya sangat membenci. Dia adalah aku tidak menyangkal bahwa anak di dalam perutnya adalah milikmu. Dia tiba-tiba mengajukan pertanyaan yang membuatku terkejut. Hatiku tiba-tiba terasa berat. Pertanyaan itu seperti jarum yang menusuk sudut terlupakan Gaan. Aku terdiam. Lu Zenting juga tidak menanyakan lebih lanjut. Dia hanya menggelengkan kepala. Seolah ada sedikit sindiran pada diri sendiri. Seperti seorang pria sulit melewati rintangan wanita cantik. Seolah sudah kedaluarsa. Namun izinkan aku mengingatkanmu satu hal. Wanita, terutama wanita seperti Liu Ruyan, untuk mencapai tujuannya, bisa mengucapkan segala kebohongan. Jangan biarkan kebencianmu ditutupi oleh emosi yang tidak perlu. Aku mengerti maksudnya. Dia khawatir aku karena perasaan lama terhadap Liu Ruyan. Atau karena anak itu mengganggu rencana kami. Lu, tenanglah. Aku menatapnya dan berkata-kata demi kata. Aku lebih dari siapapun mengharapkan keluarga Liu jatuh. Mengenai anak itu, dia tidak akan ada hubungannya dengan aku. Kembali ke perusahaan, aku segera terjun ke rencana selanjutnya. Harga saham grup Liu turun drastis hanyalah langkah pertama. Selanjutnya aku akan menguras aliran kas mereka. Aku menyuruh beberapa teman di dunia keuangan yang sudah kupasang sebelumnya untuk mulai menghubungi pemasok yang ditunggak pembayaran oleh Liu. Syarat yang kuajukan sangat sederhana. Grup Sheng dapat membayar semua tunggakan Liu. Bahkan dapat menambahkan premium 10%. Namun syaratnya, mereka harus segera memutus semua kerjasama dengan Liu. Dan mengajukan gugatan. Meminta pembekuan aset Liu. Bagi para pemasok yang sudah banyak mengeluh. Ini adalah kabar baik yang luar biasa. Mereka hampir tidak ragu sedikit pun. Langsung menyetujui syaratku. Seketika, kantor pusat grup Liu dikelilingi oleh pemasok yang datang menagih dan memutus kontrak, membuatnya tidak dapat meloloskan diri. Surat panggilan pengadilan terbang masuk ke kantor Liu Guodong seperti kepingan salju. Rekening perusahaan satu persatu dibekukan. Dan grup Liu yang masih bertahan rapuh langsung lumpuh. Liu Guodong panik, dahi berkerut, menelepon kemana-mana. Meminta uang dari kakek sampai nenek. Namun di mana-mana menemui hambatan. Pasar seperti medan perang. Jika tembok runtuh, semua orang mendorongnya. Tidak ada yang bersedia membantu kapal rusak yang hampir tenggelam pada saat ini. Dalam waktu 3 hari singkat, grup Liu yang dulunya sangat megah kini mulai goyah. Mendekati kebangkrutan. Sementara saya menerima telepon dari teman detektif swasta. Xiao menemukan bahwa kehidupan Liu Ruyan di luar negeri jauh lebih menarik daripada yang Anda bayangkan. Suara teman itu mengandung sedikit simpati. Dia sebenarnya tidak pernah bersekolah sama sekali. Tahun pertamanya di luar negeri, dia bergaul dengan seorang anak kaya bernama Jason. Jason itu adalah anak kepala geng lokal. Anak dalam perutnya adalah milik Jason. Namun 3 bulan yang lalu, Jason itu terlibat dalam pertarungan antar geng. Dan kakinya dipatahkan oleh orang lain. Dia masih terbaring di rumah sakit. Bisnis keluarga mereka juga mengalami kerusakan parah. Tidak sempat mengurus diri sendiri. Itulah mengapa Liu Ruyan dipaksa kembali. Teman itu mengirim beberapa foto. Di dalam foto, Liu Ruyan dan seorang pria berambut pirang mata biru tersenyum cerah dengan sikap mesra. Latar belakangnya adalah berbagai pesta mewah. Yacht, pesawat pribadi, dan ketika saya bersamanya, dia belum pernah memiliki senyum yang begitu mencolok. Ternyata apa yang disebut studi lanjutan di luar negeri hanyalah sebuah lelucon. Apa yang disebut berjuang demi impian hanyalah masuk ke dalam pelukan pria lain. Saya melihat foto itu. Sedikit rasa hangat terakhir di hati. Juga berubah menjadi abu dingin. Saya menyimpan foto itu. Lalu mengirimkannya ke Liu Ruyan. Tanpa menambahkan teks apapun. Saya yakin dia mengerti. Ternyata dalam kurang dari 1 menit, sebuah nomor asing menelpon. Saya tidak mengangkat teleponnya. Saya terus-menerus menelpon berulang kali. Saya merasa bosan. Maka saya mematikan telepon. Wanita ini tidak layak saya buang emosi lagi.
Namun yang tidak saya duga, keesokan harinya dia langsung datang ke Shengxi Group untuk menemuiku. Dia membuat keributan di aula. Menyebut nama ingin bertemu, satpam resepsionis saya tidak dapat menghentikannya. Dia hanya bisa menelepon ke kantor saya. Saya mengerutkan alis. Berkata lewat telepon. Biarkan dia naik ke atas. Saya malah ingin melihat sampai pada tahap ini. Dia masih ingin melakukan apa lagi. Saat Liu Ruyan berlari masuk ke kantor saya. Seluruh dirinya tampak seperti gila. Rambutnya berantakan. Makeupnya berantakan. Tidak ada lagi keanggunan dan kesombongan masa lalu. Hanya tersisa kegilaan dan kebencian yang tampak di matanya. Dia melemparkan ponselnya dengan keras ke meja kerja saya. Layar menampilkan foto yang saya kirim kepadanya. Kamu menyelidiki saya. Astaga. Di atas kursi. Apakah tidak boleh menatapnya seperti seorang pahlawan Hao? Dia terpengaruh oleh sikap acuh tak acuh saya. Sangat marah sampai seluruh tubuhnya gemetar. Mengapa kamu melakukan ini? Mengapa membuat semuanya begitu ekstrim? Di mana sebenarnya rumah kami tidak bisa menyembunyikannya? Di mana yang bersalah kepada saya? Saya seakan mendengar lelucon raksasa. Tidak dapat menahan diri, tertawa. Liu Ruyan, kamu menopang perut seorang hamil. Kembali mengambil 5 juta. Seperti mengusir pengemis, kamu melakukannya. Sekarang kamu menanyaku. Dari mana keluargamu? Maaf. Saya beritahu kamu. Apakah kamu menepati atau tidak sudah tidak penting lagi. Yang penting kamu membuat saya tidak senang. Jadi saya juga akan membuatmu tidak senang. Suara saya lembut. Namun setiap kata seperti puncak es menancapkan ke dalam pikiran Liu Ruyan. Dia terhuyung mundur 2 langkah. Memandang saya dengan tidak percaya. Karena saya tidak mencintaimu. Memilih orang lain. Kamu pernah ingin menghancurkan seluruh keluarga kami. Kamu tidak layak mengatakan mencintai saya, dingin memotongnya. Kamu mencintainya? Selalu hanya dirimu sendiri. Aku hampir benar-benar mempercayainya. Aku menatap dia sambil menatap kebohongan yang penuh mulut ini. Sampai sekarang masih ingin memanfaatkan sisa perasaanku yang terakhir. Kau hanya merasa muak. Aku berkata, lepaskan tangannya. Aku mengucapkan suaraku yang tidak namun penuh tanpa keraguan. Ragu-ragu? Liu Ruyan terkejut. Dia tidak menyangka aku akan bereaksi seperti ini. Xiao. Kau tidak percaya padaku. Dia menangis lebih keras lagi. Semua yang kukatakan memang benar. Anak itu memang milikmu. Kau tidak percaya. Kita bisa melakukan tes DNA orang tua. Baiklah. Aku mengangguk. Kalau begitu, mari lakukan. Sekarang langsung saja dengan semangatku. Namun justru membuat Liu Ruyan agak kebingungan. Dia mungkin mengira aku akan menolak dan ragu. Lalu dia bisa melanjutkan pertunjukannya. Sekarang benar. Sekarang aku mengambil jaket. Aku ingin melihat bagaimana kau mengidentifikasi anak berambut pirang dan mata biru itu menjadi milikku. Kalimat ini seperti sekantong air es yang dituangkan ke atas kepala Liu Yanyan. Semua pertunjukannya. Semua kebohongan pada saat ini menjadi lelucon yang pucat dan lemah.
Warna wajahnya berubah dari putih menjadi biru kehijauan. Lalu dari biru kehijauan menjadi merah. Sangat memukau. Ye Xiao. Kau menunjukku dengan marah. Tidak bisa mengeluarkan kata-kata. Aku mendekatinya dengan paksa. Dengan posisi tinggi, melihatnya tak punya kata lagi. Tidak bisa melanjutkan lagi. Liu Ruyan, akankah kau menyimpan trik menyedihkan itu? Aku merasa jijik. Hari ini datang. Aku, karena Liu hampir selesai, kembali ke ayah, membuatmu memelukku. Aku kembali memberitahu Liu Guodong. Jangan sia-siakan perhitungan lagi. Setelah permainan dimulai, tidak ada cara untuk menghentikannya di tengah. Entah dia mati. Atau aku. Jika aku mati. Benar-benar menghancurkan Liu Yanyan. Garis pertahanan psikologis terakhir. Lemah dan lemas. Tatapan matanya melayang kosong. Berbisik pelan pada diri sendiri. Selesai, benar-benar selesai. Aku tidak lagi memperhatikannya. Berbalik dan bersiap memanggil keamanan. Membawanya keluar. Saat itu, pintu kantor saya tiba-tiba didorong keras dari luar. Lu Zhengting masuk. Dia melirik Liu Ruyan yang tergeletak lemas di tanah. Dia terpuruk. Melihat alisku yang sedikit berkerut. Bagaimana kembali sadar? Belum sempat aku bicara. Liu Ruyan seolah melihat pahlawan penyelamat. Dengan berguling dan merangkak, ia melompat ke kaki Lu Zhengting. Dia memeluk kaki Lu Zhengting. Dengan menangis memohon. Bos Lu, aku memohon, tolong lepaskan keluarga kami. Semua ini adalah salah Ye. Dia melakukannya untuk membalas dendam kepadaku, lalu menyuruhmu menargetkan keluarga Liu kami. Dia memang orang gila. Dia penyimpang. Jangan biarkan dirimu dimanfaatkan olehnya. Kata-katanya membuat udara di seluruh kantor mengeras. Aku seperti asap. Tatapan matanya dingin. Wanita ini demi melarikan diri. Bahkan berusaha melempar semua tanggung jawab ke pundakku. Bahkan rela memecah hubunganku dengan Lu Zhengting. Sungguh tidak mau berubah. Lu Zhengting menunduk melihat wanita yang kacau ini di kakinya. Tidak ada ekspresi di wajahnya. Dia tidak berkata apa-apa. Hanya mengangkat kakinya dan memberi satu tendangan ringan. Mendorong Liu Ruyan ke samping. Meskipun gerakannya tidak kuat. Namun sangat menghina. Lalu dia berjalan ke sisiku. Di depan Liu Ruyan, dia melakukan sesuatu yang tak terduga oleh semua orang. Dia meraih tangan dan merapikan kerah bajuku yang sedikit berantakan. Gerakannya lembut. Jangan marah karena hal ini. Liu layak. Suaranya tidak keras. Namun terdengar jelas di telinga Liu Ruyan. Liu Ruyan terdiam total. Dia menatap kami. Tatapannya penuh dengan keterkejutan dan ketakutan yang tak dapat dipahami. Dia tidak mengerti mengapa Lu Zhengting melindungi saya begitu. Saya melihat ekspresi dia yang seperti melihat hantu. Di dalam hati tiba-tiba muncul sebuah pikiran buruk. Saya dengan mudah bersandar pada tubuh Lu Zhengting. Menatap Liu Ruyan, saya menampilkan senyum yang cerah. Nona Liu. Sekarang kamu mengerti? Hubungan saya dengan bos Lu mungkin jauh lebih akrab daripada yang kamu bayangkan. Kalimat ini adalah jerami terakhir yang menimpa unta. Mata Liu Ruyan terbuka lebar dengan tiba-tiba. Dia melihat bibir kami bergetar. Akhirnya kedua matanya berputar. Dan ternyata dia langsung pingsan. Saat Liu Ruyan ditarik pergi oleh keamanan. Seperti ikan mati. Lu Zhengting tidak memandangnya sekilas pun. Hanya berbalik kembali ke kantornya. Sambil melemparkan satu kalimat kepada saya masuk. Saya mengikutinya masuk. Menutup pintu. Salah. Dia menunjuk ke sofa di seberang. Saya duduk. Melihat dia mengeluarkan sebotol whisky dari lemari minuman. Menuangkan 2 gelas. Dia mendorong salah satu gelas itu ke depan saya. Baru saja berterima kasih. Saya membuka mulut. Saya tahu dia melakukan itu tadi. Itu untuk membantu saya sepenuhnya memutus keinginan Liu Ruyan. Serta untuk menyatakan posisi saya kepada dunia.
Lu Zhenting menggelengkan cairan berwarna ember dalam gelas. Tidak melihat saya. Saya tidak sedang membantu kamu. Dia berkata pelan. Saya sedang membantu diri saya sendiri. Seorang pelaku yang dipengaruhi oleh dendam pribadi. Tidak memiliki nilai apapun bagi saya. Apa yang saya butuhkan adalah sebuah pisau tajam. Bukan senjata tumpul yang bisa melengkung karena wanita kapan saja. Saya diam mendengar kata-katanya. Sangat langsung. Dan juga sangat realistis. Di antara kami ada kerjasama. Saling memanfaatkan. Tidak terkait perasaan. Kata-kata yang dia ucapkan tadi. Bukankah kamu penasaran? Saya mengubah topik. Penasaran apa yang penasaran? Apakah kamu datang mencariku hanya untuk membalas dendam padanya? Lu Zhenting tertawa sinis. Ye Xiao. Kau pikir aku baru hari pertama keluar menekuni dunia ini? Itu saja pikiranmu. Sejak pertama kali aku melihatmu, semuanya sudah jelas. Mengapa menggunakanmu bukan karena kebencianmu, melainkan karena kemampuanmu. Dia menunjuk kepalaku. Hal di dalamnya lah yang membuatmu layak duduk di sini dan minum bersama saya. Mengenai tujuanmu, apakah balas dendam? Atau mengincar keuntungan? Semua tidak masalah. Selama kamu bisa membantu saya menggulingkan keluarga Liu. Hal lain saya tidak pedulikan kejujurannya. Membuat saya agak terkejut. Juga membuat saya sepenuhnya lega. Berurusan dengan orang pintar. Itu membuat hati tenang. Saya kini sudah berada di ujung kekuatan. Langkah selanjutnya, apa yang akan kamu lakukan? Saya bertanya, yang saya inginkan bukan kebangkrutan dia. Tetapi dia harus bernama Lulu. Di mata Zhenting muncul secercah cahaya ambisi yang membara. Saya ingin Liu Guodong menyerahkan perusahaan yang dia dirikan sendiri ke depan saya. Saya mengerti. Dibandingkan dengan kebangkrutan sederhana, pengambil alihan total adalah balasan paling kejam. Ini sama seperti menjatuhkan hukuman mati pada jiwa Liu Guodong. Saya butuh kamu untuk berbicara dengan Liu Guodong. Lu Zhenting menatap saya. Saya ingin kamu memberitahunya secara langsung satu-satunya jalan keluarnya. Yaitu menjual perusahaan itu kepada saya. Tugas ini seharusnya sangat menarik bagimu. Bukan? Dia tertawa. Seperti penonton yang akan menyaksikan drama menakjubkan. Menarik? Bahkan lebih dari sekadar menarik. Ini sungguh panggung balas dendam paling sempurna yang dibuat khusus untuk saya. Biarkan saya pergi bernegosiasi dengan Liu Guodong. Memaksa dia berlutut di depan anak miskin yang dulu paling dia hina, memohon ampun. Tidak ada yang lebih sarkastik dari ini. Saya sangat bersedia. Saya mengangkat gelas dan meminumnya sekaligus. Sore itu, saya mengirimkan permintaan pertemuan kepada Liu Guodong sebagai perwakilan dari Shengxi Group. Tempatnya di restoran berputar paling mewah di kota. Dulu saya hanya berani melihat Liu Ruyan di majalah. Dulu ia menunjuk restoran itu dan berkata kepada saya, "Tunggu aku kembali. Kita akan pergi ke sana merayakan. Aku yang mentraktir." Sekarang aku akhirnya datang. Hanya untuk datang memberikan hukuman kepada keluarga mereka. Saat aku tiba, Liu Guodong sudah ada di sana selama beberapa hari saja. Orang bisnis besar yang dulu penuh semangat ini. Seolah-olah menua 10 tahun. Rambut pelipisnya memutih. Wajahnya penuh kelelahan. Matanya dipenuhi pembuluh darah merah dan kelelahan. Melihatku. Kebencian di matanya. Hampir memuntahkan api. Hei, Ye Xiao. Kau serigala bermata putih. Apa sebenarnya masalah keluarga Liu? Maaf. Kau ingin menyakiti aku seperti ini. Dia langsung berteriak marah. Membuat para tamu di sekitar menoleh. Aku tidak memperdulikan. Hanya duduk sendiri dan menuangkan segelas air untuk diri sendiri. Liu Dong. Perhatikan posisimu. Sekarang kamu sedang memintaku. Kata-kataku seperti menyiram air menumpahkan setengah amarahnya. Dia terengah-engah. Memandangku dengan tatapan keras. Namun pada akhirnya dia tidak berani gemetar lagi. Dia sangat jelas tentang tujuan kedatangannya hari ini, kan?
Lu Zhenting memanggilmu. Sebenarnya dia mau apa? Dia duduk dengan lesu. Suara serak, sangat sederhana. Aku mendorong sebuah dokumen ke depannya. Perjanjian pengalihan saham yang dikatakan oleh bos Lu. Dia dapat menyediakan dana untuk menyelesaikan semua masalah utang keluarga Liu saat ini. Agar keluarga Liu kalian tidak terpaksa hidup di jalanan. Namun syaratnya, kamu harus menyerahkan 51% saham grup Liu yang kamu pegang secara cuma-cuma kepadanya. Pupil Liu Guodong menyusut dengan cepat. Dia mengambil dokumen itu. Tangan bergetar seperti daun yang tertiup angin musim gugur, menyerahkannya secara cuma-cuma. Ini seperti perampokan, dia kembali mengaum. Kamu juga bisa memilih untuk tidak menerima. Astaga. Dengan santai berkata sambil bersandar di sandaran kursi. Maka keluarga Liu hanya bisa bangkrut dan likuidasi. Pada saat itu jangan menyebut perusahaan. Rumah yang kalian tinggali sekarang dan mobil yang kalian pakai mungkin harus dijadikan jaminan hutang. Putrimu. Istrimu juga harus pindah dari rumah orang kaya ke kawasan kumuh. Omong-omong. Lupa memberitahumu. Geng kriminal yang diikuti putrimu di luar negeri. Tampaknya masih belum menyerah kepadanya. Jika tidak ada perlindungan dari keluarga Liu. Tebak apa yang akan mereka lakukan? Setiap kata yang saya ucapkan seperti palu berat. Yang menghantam hati Liu Guodong dengan keras. Wajahnya berubah dari kemarahan menjadi perjuangan. Lalu menjadi abu mati. Dia tahu semua yang saya katakan adalah fakta. Dia tidak lagi memiliki pilihan. Lu Zhenting menyiapkan sebuah rencana terang yang tidak dapat dia tolak. Kenapa? Kenapa harus memilihmu? Dia seperti bir yang kempes. Berbaring di kursi sambil bergumam. Karena bos lu merasa dengan saya mengantarmu. Perjalanan terakhir akan membuatmu terkesan lebih dalam. Saya tersenyum dan berkata, Liu Dong, pikirkan perlahan, saya punya banyak waktu. Saya melihat pemandangan malam yang gemerlap di luar jendela. Perasaan saya belum pernah seperti ini. Liu Guodong terdiam lama. Sampai saya mengira dia akan membalik meja dan pergi. Tetapi pada akhirnya dia hanya mengambil pena. Dan menandatangani namanya di perjanjian itu. Saat itu, dia seolah-olah kehabisan semua vitalitas. Sebuah era berakhir. Saya menyimpan kembali perjanjian itu. Berdiri. Bersiap meninggalkan makan malam. Liu Guodong tiba-tiba memanggil saya. Saya menoleh. Apakah anak dalam perut putri saya benar-benar milikmu? Dia menatap saya. Dengan tatapan yang rumit. Saya terkejut sejenak. Tidak menyangka sampai pada tahap ini. Dia masih peduli dengan pertanyaan itu. Atau mungkin dia mencari secercah harapan terakhir bagi Liu Ruyan untuk berbalik. Saya memandang wajah tuanya. Tiba-tiba merasa agak lucu. Bagaimana menurutmu? Saya tidak menjawab langsung. XML. Translate_text. Melainkan meninggalkan sebuah pertanyaan retoris yang ambigu. Lalu berbalik dan pergi. Aku ingin mereka selamanya hidup dalam dugaan dan penyesalan. Itulah hukuman paling kejam bagi mereka. Namun, saat aku keluar dari restoran, mengira segala sesuatunya akan selesai. Ponselku menerima pesan terenkripsi dari teman detektif swasta itu. Pesannya singkat. Hanya satu kalimat. Hati-hati, Liu Ruyan pergi ke rumah sakit. Di bagian kebidanan, dia sudah membuat janji untuk prosedur aborsi. Saat melihat kata aborsi, hatiku tak terkendali berdebar keras. Sebuah perasaan yang sulit dijelaskan sekaligus menghilang seketika. Aku adalah anak itu. Meskipun aku terus memberitahu diriku sendiri. Anak itu tidak ada hubungannya denganku. Dia adalah bukti pengkhianatan Liu Ruyan kepadaku. Adalah simbol kejatuhannya. Namun memikirkan sebuah kehidupan kecil yang akan terbentuk. Yang akan dibunuh karena perseteruan orang dewasa. Aku tetap merasakan sesak napas. Aku membenci Liu Ruyan. Membenci keluarga Liu. Tetapi anak itu tidak bersalah. Ketika pikiran itu muncul, aku sendiri terkejut. Kapan aku menjadi begitu suci? Aku menggerakkan kepala dengan keras.
berusaha menyingkirkan pemikiran konyol ini. Liu Ruyan ingin mengakhiri kehamilannya. Apa hubungannya denganku? Itu urusan dia dan pria bernama Jason. Kenapa aku harus mengurusi? Bahkan seharusnya aku merasa senang. Karena dia sendiri membunuh janin di dalam perutnya. Bukankah itu juga semacam pembalasan untuknya? Tetapi kakiku terasa seperti menancap kuat. Menetap di tempat. Tidak bisa bergerak sedikit pun. Kata Lu Zhengting. Pertanyaan terakhir Liu Zidong. Dan Liu Ruyan. Wajahnya yang seperti pir dengan hujan. Muncul bergantian dalam pikiranku. Anak itu milikmu. Adalah anak kita. XML. Translate_text. Bagaimana kalau? Jika wanita bernama Liu Ruyan itu sangat gila sampai menggunakan cara ini sebagai balas dendam. Jika kata-kata yang dia ucapkan sebelumnya tentang Jason adalah untuk memprovokasi saya. Dan anak itu memang tidak mungkin. Waktunya tidak cocok. Saya bertemu dengannya sekali, itu pada malam sebelum dia pergi ke luar negeri, hingga sekarang sudah 3 tahun penuh. Dan perutnya tampak seperti berusia sekitar 7 bulan. Saya cepat tenang kembali. Mulai menganalisis mengapa Liu Ruyan ingin melakukan aborsi. Dia meninggalkan hatinya yang dingin dan putus asa. Ingin mempertahankan keturunan terkutuk ini. Keluarga kedua runtuh, dia tidak bangkit. Anak ini, menurutnya, adalah salah satu kemungkinan terbesar bagi saya. Dia sedang berakting untuk saya lihat. Dia tahu saya menyewa orang untuk menyelidiki. Dia juga tahu saya menerima kabar bahwa dia akan melakukan aborsi. Dia sedang bertaruh. Di dalam hatinya masih ada sedikit rasa tidak bersalah terhadap anak itu. Saya akan dipaksa keluar olehnya. Lalu, kemudian dia bisa terus mengganggu saya. Anaknya terus mengganggu saya. Saya melarikan diri ke rumah. Atau menipu saya untuk mendapatkan uang, satu langkah yang mengubah kegagalan menjadi serangan total. Wanita ini benar-benar tidak akan berubah sampai mati. Sifatnya yang suka menghitung. Memahami hal ini, ada getaran terakhir di hati saya. Getaran itu menghilang, meninggalkan saya tanpa jejak, dengan tawa dingin. Dengan satu tangan mengangkat ponsel. Menyalakan mobil menuju rumah sakit. Saya malah tidak pergi. Saya bahkan tidak pergi. Saya juga ingin dia tahu trik kecilnya itu. Di mata saya, itu sangat menggelikan. Saya langsung naik mobil kembali ke grup Shengxi. Dia masih di kantor. Sepertinya sedang menunggu saya. Saya ngasihnya, dia lihat tentang saya. Mengangkat alis menantang. Saya menyerahkan perjanjian itu kepadanya. Saya menelannya dalam satu tegukan. Cairan beralkohol pedas itu membakar tenggorokanku. Membuat pikiranku semakin jernih. Tidak ada apa-apa. Hanya saja terasa pertunjukan ini belum cukup menarik. Lu Zhengting datang. Tertarik? Kau masih ingin bermain bagaimana? Aku ingin kota Liu segera menghilang dari kota ini. Aku menatapnya. Kata demi kata, berkata. Aku tidak ingin mengakui sisi diriku. Hanya ingin dia bangkrut dan likuidasi. Semua orang harus pergi. Lu Zhengting terkejut. Dia tidak menyangka pembuat rencana ini, aku, akan membatalkan rencananya sendiri dengan tangan sendiri. Mengapa dia mengerutkan alis dan mengakui sisi kota Liu? Bagi kami, maksimalkan keuntungan. Kau sekarang ingin dia bangkrut. Uang yang sebelumnya kami investasikan akan terbuang percuma, namun kami bisa menghasilkan uang itu lagi. Aku menatapnya dengan tatapan mata yang mengandung sedikit kegilaan. Namun ada hal-hal menjijikan yang harus dibersihkan sepenuhnya. Dicabut dari akarnya. Tidak boleh memberi dia kesempatan untuk bangkit kembali. Lu Zhengting diam-diam menatapku. Seolah menilai keaslian kata-kataku. Serta kondisi mentalku saat ini. Beberapa detik kemudian, dia tiba-tiba tertawa. Menarik. Baik. Aku akan membantu kamu menutupnya sekali. Dia mengambil telepon dan menelepon Departemen Hukum Perusahaan.
Mengenai penghentian akuisisi kota Liu. Segera memulai prosedur likuidasi kebangkrutan. Aku ingin mereka menerima surat pemberitahuan kebangkrutan dari pengadilan besok pagi. Lalu menutup telepon. Dia menatapku. Sekarang dia puas. Terima kasih. Pak Lu. Tidak perlu berterima kasih padaku. Dia melambaikan tangan. Aku hanya tidak ingin pedangku digerakkan oleh hal lain, kan? Lakukan lebih banyak apa yang kamu katakan dan lakukan. Keluar dari kantor Lu Zhengting. Saya merasa seluruh tubuh dipenuhi kekuatan. Saya tidak pulang. Juga tidak pergi kemanapun. Saya duduk di dalam mobil, berhenti di bawah gedung grup Shengxi. Diam-diam menunggu telepon dari Liu Ruyan. Saya yakin dia akan segera menelepon. Ketika dia menyadari bahwa taktik mengorbankan dirinya tidak membuat hati saya melunak. Melainkan memicu balasan yang lebih keras. Bagaimana ekspresinya? Saya benar-benar menantikan. Ternyata kurang dari 1 jam. Sebuah nomor tak dikenal masuk. Saya menekan speaker. Di ujung telepon terdengar Liu Ruyan dengan napas terengah-engah. Bahkan dengan sedikit teriakan ketakutan. Ye Xiao. Kau gila? Kau malah membuat perusahaan bangkrut. Kau bukan manusia. Kau adalah iblis. Saya tidak berkata apa-apa. Hanya mendengarkan dengan tenang. Saya sudah di rumah sakit. Saya benar-benar akan menggugurkan anak itu. Apakah kau tidak mau menyelamatkan nyawa darah dagingmu sendiri? Dia berteriak histeris, darah daging. Saya akhirnya mengucapkan dengan suara yang menakutkan karena tenang. Liu Ruyan. Apakah kau merasa semua orang sama bodohnya seperti kau? Trik kecilmu itu simpanlah untuk menipu hantu. Kau tidak berkata apa-apa. Hanya ada yang merasa kau malah mati di meja operasi. Saya juga tidak akan meneteskan setetes air mata. Omong-omong, saya lupa memberitahumu satu hal. Saya terdiam sejenak, lalu dengan suara yang sangat kejam. Kata demi kata berkata. Jason, yaitu pacar mafia MU. Dia kemarin dilempar dari jendela rumah sakit. Menewaskan dia seketika. Kau tebak siapa yang melakukannya? Di ujung telepon langsung terbenam dalam keheningan seperti kematian. Saya bahkan bisa mendengar napasnya yang berat karena ketakutan. Nini adalah saya. Saya langsung mengaku. Tentu saja bukan saya yang membunuhnya. Itu Lu Zhengting yang menggunakan beberapa hubungan khusus untuk menyingkirkan masalah ini. Namun sekarang saya tidak keberatan mengambil pujian ini untuk diri saya sendiri. Saya ingin membuatnya takut. Membuatnya putus asa. Saya sudah mengatakannya sejak lama. Jangan mengganggu saya. Sekarang kamu bebas. Kamu bisa pergi menemani Jason MU. Setelah selesai berkata. Saya menutup telepon. Saya yakin mulai saat ini, wanita ini tidak lagi berani muncul di depan saya. Namun perkembangan peristiwa ini sekali lagi melampaui perkiraan saya. Keesokan harinya, saya menerima telepon dari polisi. Menghilang. Dan saya menjadi tersangka utama karena telepon mengancam kemarin. Saya duduk di ruang interogasi. Lampu pijar di atas kepala mengaburkan pandangan polisi di seberang. Seorang yang lebih tua dan seorang yang lebih muda sedang menanyai saya secara resmi. Pak Ye, kami akan mengonfirmasi lagi. Kemarin dari jam 5 sore sampai jam 10 malam. Anda berada di mana? Grup. Apakah ada yang dapat membuktikan keberadaan saya di kantor? Lu. Bos saya. Polisi muda mencatat di buku sambil yang tua, menatap saya. Kami menemukan bahwa pada kemarin pukul 6.03 sore. Anda pernah melakukan panggilan dengan yang menghilang. Isi percakapan sudah kami kuasai. Anda mengakui telah membunuh kekasihnya. Dan mengancam nyawanya secara langsung. Saya mengakui saya mengucapkan kata-kata itu. Saya menjawab dengan tenang. Tapi itu hanya omongan kosong. Tidak dapat dijadikan bukti. Polisi yang lebih tua tertawa sinis. Pak Ye, apakah kamu tahu bahwa hanya dengan beberapa kata ini, kami bisa menahanmu selama 48 jam?
Tentu saja saya tahu. Saya bersandar di kursi dan menatapnya tanpa rasa takut. Tapi saya juga tahu. Anda tidak memiliki bukti apapun yang menunjukkan keterlibatan saya dalam hilangnya. Sebaliknya, saya memiliki alasan untuk curiga. Ini adalah aksi yang direncanakan sendiri oleh. Setelah hadir, polisi yang lebih tua menunjukkan minat. Bicarakan, saya dengar. Sangat sederhana. Dia membenci saya dan ingin menuntut saya. Namun tidak ada cara lain. Jadi dia menggunakan cara menghilang untuk menuduh saya, ingin membuat saya hancur terpuruk. Bahkan sampai di penjara. Seorang wanita yang sudah tidak punya jalan keluar. Apakah melakukan tindakan gila seperti ini tidak wajar? Analisis saya masuk akal. Dua polisi saling bertatapan. Keduanya sedikit ragu. Saat itu, pintu ruang interogasi terbuka. Lu Zhenting masuk bersama tim pengacaranya. Dia sekadar melirik kedua polisi itu dengan santai. Aura kuatnya langsung mengubah suasana ruangan. Klien saya berhak diam. Pengacara utama berprestij langsung menyerahkan sebuah dokumen. Tanpa bukti yang kuat. Anda tidak berhak menahan dia lebih lanjut. Selain itu, mengenai kasus pembunuhan di luar negeri yang Anda sebutkan, kami sudah menghubungi polisi setempat. Itu memang kasus balas dendam antar geng. Tidak ada kaitannya dengan klien saya. Adapun ancaman dalam percakapan itu. Saya yakin setiap pria yang dikhianati saat emosional bisa saja mengucapkan kata-kata serupa. Dalam hukum, itu tidak dianggap sebagai ancaman substantif. Kata-kata pengacara tersusun jelas. Tidak ada celah sama sekali. Langsung menutup semua kemungkinan pertanyaan polisi. Wajah polisi yang lebih tua tampak tidak nyaman. Namun dia tahu bahwa lawan bicara mengatakan fakta. Sebelum ada bukti baru muncul. Mereka memang tidak dapat menyakiti saya. Setengah jam kemudian, saya keluar dari kantor polisi. Mobil Lu Zhenting sudah terparkir di depan, saya naik mobil. Saya masuk ke dalam mobil. Dia memberi saya sebotol air. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Saya menggelengkan kepala dan berterima kasih. Saya berkata, saya sedang membantu diri saya sendiri. Dia menghidupkan mobil terkait kasus menghilangnya Liu Ruyan. Bagaimana pendapatmu? 90% itu memang ulahnya. Saya membuka botolnya. Minum satu teguk air. Masih ada 10%. Mungkin memang terjadi sesuatu. Kemungkinan mana yang membuat orang diculik? Aku mengungkapkan tebakan kodenya. Lu Guodong meskipun bangkrut. Tapi unta yang mati lebih besar dari kuda selalu ada beberapa orang yang menjadi buronan. Ingin mengekstrak nilai terakhir darinya. Dan Liu Ruyan adalah tawaran terbaik. Lu Zhenting diam. Dia jelas juga memikirkan kemungkinan ini. Jika begitu, maka situasinya menjadi menarik. Dia tiba-tiba tertawa. Kamu bilang penculik akan menelepon siapa? Hatiku berdebar. Liu Quote olehku sudah menjadi cangkang kosong. Tidak bisa menghasilkan apa-apa. Dan orang penting di sebelah Lu Zhenting, CEO grup Shengxi. Baru saja secara pribadi menumbangkan keluarga Liu. Semua orang tahu aku membenci keluarga Liu. Tapi semua orang juga tahu Liu Ruyan dulu adalah wanita saya. Dia masih mengandung seorang anak yang mungkin milikku. Jika penculik cukup pintar, mereka akan menelepon siapa? Jawabannya sudah jelas. Tampaknya masalahmu belum selesai. Lu Zhenting menatap ponselku dengan senyum sarkastik. Tepat saat itu telepon berdering tidak pada waktunya. Sebuah nomor asing yang telah dienkripsi. Aku dan Lu Zhenting saling menatap. Keduanya melihat keseriusan di mata masing-masing. Aku menekan tombol jawab. Mengaktifkan panggilan speaker. Terdengar suara serak yang diproses dengan voice changer. Ye Xiao, begitu? Wanita kamu sekarang ada di tanganku. Ingin dia hidup? Maka siapkan 50 juta uang tunai. Kalau tidak, langsung ambil. Ingat, jangan melaporkan. Kalau tidak, bersiaplah menjemput jenazahnya dan anaknya. Setelah selesai, lawan menutup telepon.
Gerbong masuk ke dalam keheningan total. Lu Zhengting menatapku. Tatapan matanya menaruh sukacita pada kemungkinan 10% yang menjadi nyata. Sekarang apa yang akan kamu lakukan? Benar-benar menyiapkan 50 juta untuk menyelamatkannya. Aku tidak berkata apa-apa. Hanya memegang ponsel dengan erat untuk menyelamatkannya. Dengan apa aku harus menyelamatkannya? Wanita ini memberi aku rasa malu dan penderitaan yang tak berujung. Aku berharap dia mati segera. Tetapi anak itu. Di kepalaku kembali terbayang kehidupan kecil yang tak bersalah itu. Jika aku melihat kematian tapi tidak menyelamatkan, maka apa bedanya dengan membunuhnya dengan tangan sendiri? Sepanjang hidupku ini akan hidup dalam kecaman hati nurani. Aku memukul dengan keras. Menabrak kaca mobil. Mengeluarkan suara yang berat. Dalam hidup ini, aku belum pernah begitu membenci kelembutan hatiku seperti sekarang. Lu Zhengting menatap sikapku yang berjuang ini. Lalu tiba-tiba tertawa. Ye Xiao. Kau masih terlalu muda. Kau pikir dengan pergi saja kau bisa menyelesaikannya. Para penculiknya mendapatkan uang. Peluang mereka merobek surat tebusan adalah 99. Pergimu hanya mengorbankan dirimu secara sia-sia. Sambil memberikan uang tambahan. Kata-katanya seperti sekop air es membuatku tenang seketika. Ya. Bagaimana aku bisa melupakan hal paling dasar bahwa penculik yang tidak berperi kemanusiaan tidak bisa dipercaya sama sekali, lalu bagaimana? Aku menatapnya pertama kali merasa tak berdaya. Lu Zhengting tidak menjawabku. Namun ia malah bertanya balik. Menurutmu orang seperti apa yang berani menculik putri keluarga Liu hanya demi 50 juta? Aku terkejut sejenak. Mulai berpikir cepat. Orang yang berani melakukan hal seperti ini mungkin adalah penjahat yang gila karena kemiskinan. Atau mungkin orang yang tahu tentang keluarga Liu atau tentangku. Mereka tahu situasi keluarga Liu. Tahu hubunganku dengan Liu Ruyan. Jadi berani menargetkan panggilan tebusan tepat ke namaku. Tiba-tiba muncul dalam pikiranku. Jason tidak benar. Jason sudah mati. Lalu mungkinkah itu keluarga Jason? Geng itu mengira Jason dibunuh olehku. Jadi menculik Liu Ruyan untuk membalas dendam padaku. Logika ini sepenuhnya masuk akal. Aku memberitahu dugaanku kepada Lu Zhengting. Dia mengangguk setelah mendengarnya. Ada kemungkinan itu. Jika memang mereka hal itu tidak dapat diselesaikan dengan 50 juta. Mereka menginginkan nyawamu. Hatiku tenggelam ke dasar lembah. Jadi, apa yang harus kulakukan sekarang? Menunggu Lu Zhengting mengeluarkan satu kata. Menunggu timbal balik. Dia menyalakan mobil dan memutar balik arah. Para penculik lebih terburu-buru daripada kamu. Mereka menginginkan uang atau nyawamu. Sebelum kamu muncul. Mereka tidak akan mudah membatalkan kesepakatan. Yang harus kita lakukan sekarang adalah menemukan mereka. Serahkan urusan ini kepadaku. Di mata Lu Zhengting terlihat kilatan kekejaman. Berani mengganggu wilayahku. Mereka sudah bosan hidup. Aku melihat dia, dalam hatiku mengalir rasa hangat. Meskipun aku tahu dia melakukannya. Lebih karena ingin menjaga muka dirinya. Tapi pada saat ini, dia adalah satu-satunya orang yang bisa kuandalkan. Namun arah perkembangan kejadian kembali menyimpang dari jalur kami. Malam itu, aku menangkap pesan kedua yang dikirim penculik berupa sebuah video. Di dalam video, Liu Ruyan diikat pada sebuah kursi. Mulutnya dipenuhi kain. Wajahnya penuh jejak air mata. Terlihat sangat menyedihkan. Tapi itu bukan intinya. Intinya terletak di sebelah Liu Ruyan. Masih ada orang lain yang diikat. Orang yang tidak pernah kukira. Ibuku melihat wajah ibuku yang pucat dan ketakutan dalam video. Darahku seketika membeku. Ponsel itu tergelincir dari tanganku. Jatuh ke tanah. Layarnya pecah berkeping-keping. Bu. Aku mengeluarkan raungan rendah seperti binatang buas. Mataku seketika menjadi merah darah. Bagaimana mereka berani? Mereka berani menyentuh keluargaku. Segelombang kekerasan dan niat membunuh yang belum pernah ada sebelumnya. Muncul dengan gila dari kedalaman hatiku. Hampir menelan akal sehatku. Lu Zhengting juga terkejut oleh perubahan ini.
Dia mengambil ponsel dan melihat sekilas video itu. Warna wajahnya menjadi sangat canggung. Mereka telah menemukan keluargamu. Orang-orang ini lebih siap daripada yang kita bayangkan. Tenanglah. Dia memegangku. XML. Translate_text. Bahunya bergetar karena kemarahan. Bergetar dengan kuat. Saya tidak sedang gila sekarang. Ibumu masih di tangan yang tidak normal. Kata-katanya seperti palu berat. Berpelarasan ke aku. Membuatku kembali mendapatkan sedikit wajah. Aku tidak boleh panik. Aku bergetar. Ibuku benar-benar dalam bahaya. Aku menghirup napas dalam-dalam. Memaksa diri untuk tetap tenang. Telepon penculik segera masuk. Masih suara serak itu. Namun kali ini, nada bicaranya penuh dengan ejekan seperti kucing mengejar tikus. Apakah kejutan makan malam? Sekarang taruhannya berlipat ganda. 1 miliar uang tunai untukmu selama 12 jam. Siapkan jam 12 siang besok. Aku akan memberitahumu tempat transaksi. Ingat, aku hanya ingin kamu datang seorang diri. Jika aku melihat bayangan orang kedua. Atau jika kamu berani mengerjakan trik apapun. Aku akan membuatmu melihat langsung bagaimana ibumu dan wanita MU dipotong menjadi potongan-potongan oleh telepon. Di dalam gerbong kereta yang terputus, kesunyian seperti kematian. Satu sama dengan 12 jam. Ini hampir menjadi tugas yang mustahil. Mereka melakukannya demi uang. Mereka memaksa kamu ke jalan buntu. Mereka ingin kamu sendirian membawa uang ke dalam perangkap mereka. Tentu saja aku tahu. Tapi aku sudah memilih. Itu ibuku. Dia adalah satu-satunya kekasihku di dunia ini. Jangan hanya menyebut 1 miliar. Itu bahkan mengancam nyawaku. Aku juga harus pergi. Kali ini kamu tidak bisa membantu aku. Aku lihatnya bersusah. Namun sangat tegas. Uang? Aku akan mencari cara sendiri. Bes. Aku juga harus pergi. Aku membuka pintu mobil dan berjalan. Turun untuk makan malam. Lu Zhengting memanggilku dari belakang. Aku tidak menoleh. Itu hanya melambaikan tangan. Jika aku tidak bisa kembali ke Shengxi, tolong kamu kembali ke rumah mewah yang luas di Yunding Gongguan. Ini pertama kalinya aku merasakan kesepian dan ketidakberdayaan yang begitu. Aku tidak bisa mengeluarkan 1 miliar uang tunai. Semua asetku jika dijumlahkan hanya puluhan juta. Aku mulai gila-gilaan menelepon semua orang yang kukenal untuk meminjam uang. Mereka adalah rekan bisnis yang dulu selalu memuji-mujiku. Begitu mendengar kata, meminjam uang. Mereka segera mencari berbagai alasan untuk menghindar. Keadaan dunia yang hangat dan dingin. Terlihat jelas pada saat ini. Saat aku hampir putus asa. Teman detektif pribadi saya menelepon. Masalah uang yang ditahan oleh Ha Xiao. Aku mencari cara. Aku menjaminkan rumahku. Dan mobil juga dijaminkan. Mengumpulkan lebih dari 30 juta. Akan segera mentransfer ke kamu. Aku memegang telepon. Mata terasa hangat. Terima kasih. Saudaraku. Jangan bilang omong kosong ini. Dengarkan aku. Aku sudah menemukan petunjuk tentang penculik. Tekanan sangat rendah. Sangat cepat. Mereka bukan keluarga Jason. Apa? Aku terkejut. Keluarga Jason sudah hancur total dalam perang antar geng. Tidak memiliki kemampuan untuk pergi ke Cina membalas penculikanmu. Ada orang lain selain ibu dan Liu Ruyan. Saya menemukan bahwa Liu Ruyan sebelum kembali ke negara asal. Selain Jason, dia juga dekat dengan orang lain. Orang itu sangat misterius. Latar belakangnya sangat dalam. Saya hanya menemukan namanya KAI. Dan yang paling penting, laporan keuangan grup Liu ada masalah. Masalah apa? Hatiku terasa ketat. Liu Guodong sebelum perusahaan bangkrut. Mentransfer sejumlah besar uang melalui akun rahasia di luar negeri. Jumlah dana setidaknya lebih dari 500 juta. Dengan kata lain, Liu Guoteu sebenarnya tidak pernah bangkrut. Dia hanya berpura-pura.
kata teman seperti kilat. Menembus kabut dalam kepalaku. Sebuah dugaan gila yang hampir tidak mungkin. Dalam hatiku, kebangkrutan keluarga Liu ternyata palsu. Penculikan juga palsu. Hilangnya Liu Ruyan juga palsu. Semuanya hanyalah sebuah permainan. Sebuah rencana tanpa celah yang disusun oleh Liu Guodong bersama ayah dan putrinya Liu Ruyan khusus untukku. Mereka pertama-tama menggunakan kebangkrutan untuk menipuku. Membuatku berpikir mereka sudah tidak punya jalan keluar. Kemudian Liu Ruyan menggunakan aborsi dan kepergiannya untuk menarik perhatianku. Membuatku terjebak dalam penyelidikan polisi. Akhirnya, mereka menculik ibuku. Menggunakan titik lemah satu-satunyaku untuk memaksaku menyerah. Tujuan mereka bukan uang, melainkan nyawaku. Mereka ingin membalas dendam padaku dengan cara ini. Menghancurkan semua milik mereka. Rencana yang kejam dan beracun. Aku hanya merasakan dingin mengalir dari telapak kaki langsung ke dalam jiwaku. Aku selalu mengira diriku adalah pemburu yang mengendalikan segalanya. Pada akhirnya ternyata aku adalah mangsa yang perlahan-lahan masuk ke dalam perangkap. Asiaw, apakah kamu mendengarkan? Di ujung telepon terdengar teriakan panik teman. Aku mendengarkan, aku kembali sadar. Suaranya bergetar karena kemarahan yang luar biasa. Di mana Liu Guodong sekarang? Dia sudah terbang dengan pesawat pribadi ke luar negeri tadi malam. Tujuan tidak diketahui. Memang rubah tua itu sudah melarikan diri. Yang tinggal untuk menghadapiku sekarang hanya Liu Ruyan dan rekannya yang misterius. Baik. Aku mengerti. Aku menutup telepon. Seutas ragu terakhir di mataku berubah menjadi niat membunuh yang dingin. Karena kalian ingin bermain, maka aku akan bermain sampai akhir bersama kalian. Aku menelpon Lu Zhengting. Lu, aku butuh bantuanmu. Aku perlu tahu lokasi semua pabrik terbengkalai dan gudang pelabuhan di seluruh kota. Segera, Lu Zhengting sangat efisien. Dalam waktu kurang setengah jam. Sebuah peta kota terperinci dikirim ke ponselku. Di atasnya ditandai dengan lebih dari 10 titik merah. Semuanya cocok dengan kriteria tempat persembunyian penculik. Jangkauan bangunan yang ditinggalkan terlalu luas. Waktu tinggal kurang dari 10 jam. Saya tidak mungkin memeriksa satu persatu. Harus menemukan petunjuk yang lebih akurat. Saya memaksa diri sendiri untuk tenang. Menyusun kembali detail seluruh kejadian. Mengapa penculik memilih uang tunai? Karena uang tunai sulit dilacak. Mengapa memilih uang yang tidak berurutan untuk menambah kesulitan saya mengumpulkan uang? Menghabiskan waktu dan tenaga saya. Mengapa memilih transaksi pada pukul 12 siang? Karena pada saat itu sinar matahari paling terik, orang paling mudah lelah dan lengah. Semua detail mengarah pada satu tujuan. Menunda waktu. Menciptakan kekacauan. Membuat saya kebingungan. Lalu saya sendirian masuk ke dalam perangkap mereka yang buruk. Dan perangkap itu pasti adalah sesuatu yang paling mereka kenal, paling mudah dikendalikan. Juga tempat yang paling tidak mudah terdeteksi. Mengenal sebuah pikiran. Seperti kilat melintas di benak saya. Sebelum grup Liu menjadi kaya, apa yang mereka lakukan? Apakah mereka bergerak di bidang logistik dan pergudangan? Di daerah pelabuhan timur kota. Kota Liu pernah memiliki sebuah gudang besar. Kemudian karena perencanaan kota, wilayah itu ditinggalkan. Gudang pun menjadi tidak terpakai. Liu Guodong dan Liu Ruyan pasti sangat mengenal tempat itu. Itu adalah lokasi yang mereka temukan langsung di peta pada arena utama mereka. Pelabuhan ketiga timur kota, gudang nomor 7, itulah tempat yang dipastikan di sini. Masalah yang tersisa adalah bagaimana menyelamatkan orang. Pergi sendirian jelas berarti mengorbankan diri, melaporkan. Penculik memegang ibu saya dan Liu Wuyan. Saya tidak berani mengambil risiko itu. Satu-satunya cara adalah menemukan sesuatu yang lebih kuat daripada penculik. Kekuatan yang lebih tidak mematuhi aturan. Saya kembali terpikirkan Lu Zhengting. Saya memberitahu dia semua dugaan dan rencana saya. Di ujung telepon, dia terdiam lama. Cemilan malam. Apakah kamu yakin ingin melakukan ini? Suaranya terdengar tenang seperti belum pernah ada sebelumnya. Sekali menggunakan orang saya, maka sifat masalah itu berubah.
Saat itu, bahkan jika orang berhasil keluar, Anda juga mungkin akan menghadapi masalah yang lebih besar. Saya tidak punya pilihan lain. Saya menatap kegelapan malam di luar jendela. Tatapan mata penuh tekad. Saya hanya menginginkan ibu saya selamat. Hal lainnya saya tidak peduli. Baik. Tidak ada orang yang menasihati saya. 10 menit kemudian di depan apartemenmu. Ingat semua tindakan. Dengarkan perintah saya. Tidak boleh masuk sendiri, putuskan telepon. Saya menemukan sebuah kotak dari paling dalam lemari pakaian. Di dalam kotak itu ada sebuah pisau hitam yang dingin. Saya pernah bersumpah seumur hidup tidak akan menyentuh hal itu lagi. Itu adalah paramiliter yang saya gunakan saat menjadi tentara bayaran di luar negeri. Maaf. Kali ini, saya tidak bisa mendengarmu. Saya harus pergi sendiri untuk menyelesaikan semuanya. 10 menit kemudian, 2 mobil bisnis berwarna hitam diam-diam berhenti di depan Cloud Top Mansion. Orang-orang naik turun. 10 beberapa pria berjas hitam. Setiap orang tanpa ekspresi. Menyebarkan aura mematikan. Pemimpin mereka memiliki bekas luka di wajah. Dia berjalan ke depan saya. Kepada MR dengan hormat. Kami mengikuti perintah, panggil saya. Saya menyelipkan parang itu ke pinggang belakang. Memerintahkan semua orang, naik ke mobil, tujuan gudang nomor 7 di timur kota. Kami pergi menjemput orang. Konvoi bergerak seperti hantu dalam gelap malam. Jantung saya berdegup lebih cepat seiring mendekati tujuan. Tegang, marah, dan ada sedikit kegembiraan yang berdarah. Perasaan seperti ini sudah lama tidak kurasakan sejak. Kalian bertanggung jawab, tidak berani melakukannya. Kalian menantang keluarga saya. Kalian membangunkan seekor binatang buas yang bahkan saya sendiri takut. Segera kami tiba di tujuan. Itu adalah gudang terbengkalai yang sangat besar seperti bekas luka. Dalam gelap malam, seperti raksasa yang merayap. Memancarkan aura mengerikan. Di dalam gudang ada cahaya redup. Wajah berbekas pisau mengeluarkan teropong night vision dan mengamati. Ada 4 orang di dalam. 2 di dalam. 2 lagi di dalam. Orang itu seharusnya berada di paling dalam. Bertindak sesuai rencana. Saya menurunkan suara. Kalian bertanggung jawab menyelesaikannya. Menciptakan kekacauan di sekitar. Saya masuk untuk menyelamatkan Tuan Ye, ini berbahaya. Berbagai perintah telah diberikan. Membuat pandangan menjadi dingin. Pedang-pedang dan wajah-wajah terhentikan oleh aura saya. Tidak berani menatap lebih lama. Mengangguk. Semua orang siap mengikuti setiap suara hantu yang saya panggil. Orang-orang seperti sampah di tanah. Mencari ke sisi-sisi gudang yang gelap. Sementara saya masuk dengan gaya dari pintu utama. Saya perlu menarik mereka di gudang untuk menjadi mesin buangan saya. Saya datang, suara saya terdengar sangat jelas di gudang yang luas. 2 penculik di gudang jelas tidak menyangka saya muncul begitu cepat. Dan saya sendirian. Mereka terkejut sejenak. Lalu mengangkat pistol mereka. Mengarahkan ke saya, menahan uang. Salah satu pria bertopeng berseru. Saya tidak membawa uang. Saya membuka tangan dan melangkah menuju mereka. Saya membawa. Barang lain datang untuk menukar sesuatu dengan kalian? Saat kata-kata hidup kalian terucap. Saya menggerakkan tubuh saya. Seperti busur yang ditarik penuh. Lepas dengan cepat. 2 penculik itu belum sempat bereaksi. Saya sudah berada di depan mereka. Bilah dingin melukis 2 lengkungan indah di bawah cahaya. Dengan 2 bunyi letupan berat. Darah memancar keluar. 2 penculik itu menutupi tenggorokan, menatap saya dengan tidak percaya. Lalu mereka terjatuh lurus ke tanah. Saya mengalahkan mereka tanpa jeda. Langsung berlari ke dalam gudang. Di sana, saya melihat Ibu dan Liu Ryun terikat pada tiang. Dan di sebelah mereka berdiri seorang pria. Dia tidak memakai topeng. Berbadan tinggi. Dengan rambut pirang. Wajahnya menampilkan senyum patologis. Dia memegang pistol di tangan.
Laranya mengarah ke kepala ibuku. Itulah pria yang ada di foto. Jason. Dia tidak mati. Pupil kaku menyusut tajam. Sangat terkejut. Benar? Jason melihatku tersenyum lebih bahagia. Kau pikir bosmu itu benar-benar bisa membunuhku? Aku hanya berpura-pura mati untuk meloloskan diri. Lalu datang ke Cina mencari kamu dan rokokku. Dia mengulurkan tangan menyentuh pipi Liu Ruyan. Gerakannya lembut tetapi tatapannya penuh kepemilikan. Liu Ruyan gemetar seluruh tubuh. Tatapan matanya kepadaku penuh ketakutan dan memohon. Yesia menyelamatkanku. Diamlah. Jason menampar wajahnya. Lalu mengarahkan pistol ke Yesia. Permainan berakhir. Sekarang berlutut. Lalu telan pistol ini ke dalam mulutmu. Dia melemparkannya. Sebuah pistol tergantung di dekat kakiku. Aku menatapnya. Lalu melihat ke belakangnya. Ibuku yang ketakutan sampai gemetar. Aku perlahan membungkuk. Saat aku hampir mengambil pistol itu. Dari luar gudang tiba-tiba terdengar beberapa teriakan menyedihkan. Wajah Jason berubah. Ada apa ini? Sekarang aku tiba-tiba mengangkat kepala. Pergelangan tanganku bergetar. Sebuah pisau terbang meluncur dari lengan bajuku seperti kilat. Bukan Jason. Tapi rantai besi berkarat yang menggantung tumpukan barang di belakangnya. Ketika pisau terbang memotong rantai dengan tepat. Suara berderak, tumpukan barang besi berat dan kotak kayu. Menjatuhkan seperti hujan deras ke kepala Jason. Wajah Jason berubah drastis. Secara refleks ia berputar di tempat. Menghindari serangan mematikan itu. Sementara aku memanfaatkan kesempatan ini. Seperti pedang lepas menuki ke ibuku. Aku memotong tali. Melindunginya di belakangku. Ibu, jangan takut, aku datang. Di sisi lain, Jason juga bangkit dari tumpukan barang. Walaupun dia berantakan. Namun tidak terluka parah. Dia menatapku. Kegilaan dalam tatapan matanya berubah menjadi ledakan. Kau mengundang kematian. Dia mengangkat senjata. Akan menembakku. Namun pada saat itu, sebuah perubahan yang tak terduga terjadi. Yang selama ini terikat pada tiang. Liu Ruyan yang gemetar tiba-tiba bangkit. Dia menggunakan seluruh kekuatannya dan memeluk erat Jason Yesia dari belakang. Cepat pergi. Jangan pedulikan aku. Dia menjerit histeris ke arahku. Jason dipeluk olehnya. Tidak dapat berbalik. Dia marah menumbuk ke belakang dengan gagang senjata. Melepaskan aku dari orang keji ini. Suara tembakan, pung, terdengar. Seluruh dunia seakan menjadi hening. Aku melihat tubuh Liu Ruyan bergetar hebat. Dia perlahan menundukkan kepala. Melihat darah yang terus membesar di perutnya. Tatapannya dipenuhi ketidakpercayaan. Lalu dia mengangkat kepala menatapku. Ujung bibirnya malah menampakkan senyum lega. Dia membuka mulutnya. Sepertinya ingin berkata sesuatu. Tapi pada akhirnya hanya menjadi dua kata. Lari cepat. Setelah selesai berkata, tubuhnya yang lembut meluncur ke bawah. Dan Jaiti ragu akhirnya berhasil lepas dari ikatannya. Dia menatap Liu Ruyan yang tergeletak dalam genangan darah. Lalu menatap wajahku yang menampakkan keganasan. Dan senyum gila. Sekarang tak ada yang dapat mengganggu kami. Dia mengangkat senjata. Sekali lagi mengarahkannya padaku. Dan aku hanya diam-diam menontonnya. Karena di belakangnya, wajah bersilat dan puluhan orang berbusana hitam di bawahnya telah mengelilinginya seperti hantu. Puluhan laras senjata berlubang hitam mengarah kepadanya dari segala arah. Senyum Jason mengeras di wajahnya. Kegilaan dan kebencian di wajah Jason. Pecah sedikit demi sedikit. Menjadi ketakutan ekstrim dan ketidakpercayaan. Dia memutar kepala dengan kaku. Menatap orang berbusana hitam yang seolah keluar dari neraka. Menatap puluhan senjata itu. Yang mengarah ke setiap titik vital tubuhnya. Suara, gok, terdengar dari tenggorokannya. Namun tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Keputusasaan seperti ombak menenggelamkannya.
Aku tidak memperhatikannya, melainkan cepat berjalan ke samping Liu Ruyan dan berjongkok. Darah orang tuanya masih terus mengalir keluar, menyebabnya berlumuran merah. Gaun putih itu juga mengotori tanah dingin dengan merah. Wajahnya pucat seperti selembar kertas. Nafasnya sudah sangat lemah sampai ke titik ekstrim. Kenapa? Aku menatapnya dengan suara serak. Aku tidak mengerti. Mengapa pada saat akhir dia memilih menyelamatkanku yang egois? Dengan mulut penuh kebohongan. Membuatku berputar-putar kebingungan. Mengapa kamu menukar nyawamu dengan nyawaku? Bibir Liu Ruyan bergerak. Dia ingin mengangkat tangan, seolah ingin menyentuh wajahku. Namun dia tidak memiliki tenaga sedikit pun. Di matanya mengalir dua baris air mata biru. Maaf atas suaranya. Halus seperti nyanyian berirama terputus-putus. Anak itu adalah milikmu. Malam itu aku meminum obat dan menipumu. Aku hanya terlalu takut. Takut kamu tidak mau aku. Otakku berdengung dan menjadi hampa. Anak itu milikku pada malam sebelum dia pergi ke luar negeri. Kegilaan terakhir kami. Dia jelas memberitahuku. Dia meminum obat. Ternyata itu bohong. Selama 3 tahun ini, dia mengandung anakku. Di luar negeri bersama pria lain, tidak benar. Jika anak itu milikku, maka waktunya tidak cocok sama sekali. Kamu masih berbohong. Aku menggenggam bahunya. Hampir mengaum saat melahirkan. Kamu pergi ke luar negeri selama 3 tahun. 3 tahun? Bagaimana mungkin anak ini milikku? Pertanyaanku sepertinya menghabiskan tenaga terakhirnya. Dia menatapku. Cahaya dalam tatapannya perlahan memudar. Dia tersenyum. Senyuman itu dipenuhi dengan kesedihan tak berujung dan sarkasme diri. Aku tidak pergi. Aku menipumu. Aku terus berada di dalam negeri. Aku takut kamu menganggap aku tidak berguna. Aku ingin menunggu sampai aku berhasil dalam karir sebelum memberitahumu. Tapi aku terlalu bodoh. Tidak ada yang bisa kulakukan dengan baik. Jason? Dia adalah Liu Guodong yang datang untuk berakting. Semua ini hanyalah sebuah permainan. Sebuah permainan yang ingin mengikatmu sepenuhnya di sisiku. Kata-kata yang terputus-putus. Seperti belati-belati tajam. Menyelimuti hatiku yang sudah lama dibungkus kebencian, keras tak terhingga. Terpecah-pecah secara menyiksa. Ternyata apa yang disebut studi lanjutan di luar negeri itu palsu. Apa yang disebut pengkhianatan itu palsu. Apa yang disebut Jason itu palsu. Apa yang disebut penculikan? Sejak awal itu hanyalah sebuah drama yang dimulai oleh Liu Bo yang masuk penjara di Pulau Utama. Dia dipaksa untuk bekerja sama. Akhirnya menjadi sebuah sandiwara tak terkendali yang dimanfaatkan kembali oleh Jason. Dia hanya kebodohan yang rendah hati dalam cinta. Mencoba semua cara yang salah. Hanya ingin menyimpan makhluk malangku. Namun aku sendiri mendorongnya ke arah zodiak. Aku menghancurkan rumahnya sehingga dia menjadi gila. Ayahnya bahkan secara tidak langsung menyebabkan kematiannya. Aku melihat wajahnya yang perlahan kehilangan warna darah. Melihat di matanya cinta yang kuat dan tak terurai terhadapku yang perlahan padam. Hatiku seolah ditangkap oleh tangan besar yang kejam. Mencengkeram rasa sakit dengan keras hingga tak bisa bernapas. Tidak, tidak. Aku mengangkatnya. Seperti seorang anak yang tak berdaya. Mengerang. Ambulans, cepat panggil ambulans. Orang berwajah luka pisau langsung menelepon layanan darurat. Sedangkan Jess memanfaatkan saat semua orang memperhatikanku. Tiba-tiba meluncur menyerang. Dia berbalik dengan cepat dan menahan seorang pria berpakaian hitam terdekat dengan pistol. Sebagai sandera, jangan bergerak. Jika tidak, aku akan membunuhnya. Dia menggeram. Langkah demi langkah mundur ke pintu gudang. Tapi tidak ada yang memperhatikannya. Pandangan semua orang terpusat pada pelukanku. Pada kehidupan yang akan segera berakhir itu. Perasaan diabaikan sepenuhnya ini membuat harga diri Jason sangat dihina. Wajahnya menampilkan senyum balas dendam yang gila. Bukankah kamu sangat peduli padanya? Kalau begitu, turunlah dan temani dia.
Dia tiba-tiba memutar arah laras senjata. Menargetkanku, bam. Lalu terdengar lagi suara tembakan. Aku secara refleks menutup mata. Namun rasa sakit yang kuharapkan tidak muncul. Aku membuka mata dan melihat Jason menunduk dengan tak percaya. Melihat lubang berdarah di dadanya di belakangnya. Lu Zengting perlahan menurunkan senjata yang masih mengeluarkan asap biru dari tangannya. Dingin tanpa setitik emosi. Tubuh Jason bergoyang. Lalu terjatuh dengan berat. Mata terbuka lebar. Meninggal tanpa menutup mata. Gudang kembali sunyi mati. Hanya tersisa suara napas yang semakin lemah di pelukanku. Suara sirena ambulans dari jauh mendekat. Namun aku tahu semuanya sudah terlambat. Tangan meluncur dari lenganku. Dia menatapku dengan sisa tenaga terakhir. Mengucapkan kata terakhir. Jangan temui lagi di kehidupan selanjutnya. Setelah selesai. Matanya selamanya tertutup. Aku memeluk tubuhnya yang semakin dingin sambil duduk di genangan darah. Tiba-tiba bergerak. Aku seperti patung tanpa jiwa. Aku menang. Aku membalas dendam pada orang yang menyakitiku. Tapi mengapa hatiku terasa kosong? Seperti lubang hitam yang tak berujung. Aku seolah memenangkan segalanya. Tapi juga seolah kehilangan seluruh dunia. Satu.